Jangan lupa like, subscribe dan komen dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya, biar tidak ketinggalan update video lainnya. Film ini berjudul Extreme Job dan telah dirilis di tahun 2019. Film ini bercerita tentang 5 orang detektif di Korea Selatan yang menangani kasus narkoba dan terpaksa menyamar sebagai pemilik restoran yang menjual ayam. Sebelum kita mulai, jangan lupa di follow dulu ya, biar kamu gak ketinggalan update film-film lainnya. Film ini dimulai dengan penyergapan di sebuah apartemen untuk menangkap para pecandu narkoba yang sedang berjudi. Awalnya, penyergapan ini terlihat keren, tapi ternyata itu hanya hayalan saja. Penyergapan ini pun terlihat tidak profesional dan berakhir gagal. Kelima detektif ini lalu dipanggil bos mereka yang marah besar karena mereka tidak becus dalam menangkap penjahat. Lalu Kapten Go bertemu dengan detektif Choi yang baru saja naik pangkat karena berhasil menggagalkan transaksi narkoba dalam jumlah besar. Kelima detektif ini pun ditraktir makan oleh detektif Choi dan ditawari sebuah kasus untuk mereka pecahkan. Ketua tim Go menerimanya karena tergiur dengan tawaran naik pangkat jika berhasil menangkap Mobe yang merupakan gembong narkoba terbesar. Mereka pun mulai melakukan pengintaian dari sebuah restoran yang hampir tutup yang berada di seberang markas bos narkoba yang mereka incar. Akhirnya mereka melihat kemunculan Mobe bersama dengan anak buahnya. Mereka memikirkan rencana untuk menyadap dan masuk ke dalam apartemen Mobe. Lalu tiba-tiba mereka terpikir untuk membeli restoran tersebut untuk dijadikan markas pengintaian. Penyamaran dimulai. Nah, sekarang 5 detektif ini udah resmi jadi owner dari restoran ayam. Mereka mulai melakukan pengintaian terhadap gerak-gerik Mobe. Alih-alih ngejadiin restoran sebagai markas pengintaian, pengunjung justru datang silih berganti. Tapi kan, biar mereka nggak ketahuan lagi nyamar, restorannya harus tetap buka dan beroperasi dengan normal. Ya nggak sih? Muncul lagi dah tuh problem. Karena mereka belum ada pengalaman sama sekali dalam mengelola restoran ayam, setidaknya di antara mereka harus ada yang bisa bikin ayam goreng. Akhirnya, mereka masak ayam goreng dengan racikan masing-masing. Dan terpilih dah tuh ayam goreng yang paling enak di antara yang lain. Setelah dihidangkan ke pengunjung, ternyata ayam gorengnya enak dan pengunjung itu suka. Lalu hari demi hari restoran mereka makin ramai pengunjung. Mereka jadi lupa bahwa mereka adalah polisi dan misi utama mereka yaitu menangkap gembong narkoba yang berada di seberang restoran mereka. Bos mereka marah lagi karena belum ada progres sama sekali. Tiba-tiba ada telepon masuk ke handphone Kapten Go dan ternyata itu adalah pesanan dari gedung seberang markasnya Mobe. Ini kesempatan mereka untuk masuk ke sana. Setelah dapat pesanan dari gedung di seberang restoran mereka langsung buru-buru masak dan nyiapin strategi untuk masuk ke area Mobe. Strategi udah siap dan mereka langsung berangkat. Jangan lupa slow motion dulu ya kan, biar kayak detektif-detektif jago. Masing-masing langsung berpencar sesuai strategi. Waktu pintu dibuka, jeng-jeng. Ternyata yang nelpon adalah ibu-ibu rempong yang tinggal di lantai bawah guys. Mereka semua ketipu. Ternyata Mobe dan kawan-kawan sudah pindah dari gedung itu. Kapten Go pun kecewa dan semakin putus asa. Restoran mereka makin rame. Sampai akhirnya manajer Jung selaku manajer keuangan Mobe melihat restoran mereka di TV dan terpikir untuk membeli merek dan menawarkan ekspansi usaha ke mereka dengan membangun cabang. Dan akhirnya mereka pun tertarik. Tapi lama-kelamaan 5 detektif ini mulai curiga dengan gerak-gerik manajer Jung. Sampai pada akhirnya mereka tahu bahwa restoran mereka digunakan sebagai media untuk mendistribusikan sabu-sabu milik Mobe melalui kemasan saus. Kesempatan mereka untuk menangkap Mobe terbuka lagi. Namun ternyata satu rekan mereka sudah lebih dulu ditangkap anak buah Mobe. Mereka langsung pergi untuk menyelamatkan temannya itu. Kali ini nggak boleh gagal lagi. Ini peluang terakhir Kapten Go untuk menangkap Mobe dan jaringan narkobanya. Di sebuah tempat, Mobe dan Ted Chang berniat melakukan transaksi narkoba. Masing-masing dari mereka membawa anak buahnya. Sementara detektif Ma mengintai dari balik kontainer. 4 detektif lainnya pun datang dengan mobil operasional restoran ayam mereka. Ini kesempatan yang pas untuk mereka menangkap 2 bos narkoba yang jadi buronan besar. Dengan pedenya mereka memberhentikan mobilnya tepat di hadapan 2 pasukan yang siap menghabisi nyawa mereka itu. Tapi dengan jumlah mereka yang hanya berlima, mereka mampu gak ya naklukin anak buah Mobe dan Ted Chang sebanyak itu? Akhirnya mereka terpaksa ngelawan dengan tangan kosong. Yuk kita lihat aksi mereka. Ternyata mereka sebenarnya adalah detektif yang jago. Detektif Yong Ho dulunya adalah mantan preman dan sudah banyak membunuh orang. Nah, kalau ini detektif Jang. Dia adalah mantan juara Muay Thai se-Asia. Bukan main.
Kalau anak baru ini, dia pemain liga baseball sekolah. Jadi sudah biasa dengan pukulan. Yang terakhir adalah Kapten Go. Dia dijuluki sebagai zombie karena dia nggak pernah mati ketika menangani kasus narkoba selama 20 tahun terakhir dengan 12 luka tusuk dan masih hidup. Pantes aja dia yang jadi kapten ya guys. Dan mereka pun berhasil mengalahkan 2 geng narkoba tersebut dengan tangan kosong. Setelah dapat pesanan dari gedung di seberang restoran mereka langsung buru-buru masak dan nyiapin strategi untuk masuk ke area Mube. Strategi udah siap dan mereka langsung berangkat. Jangan lupa slow motion dulu ya kan, biar kayak detektif jago. Masing-masing langsung berpencar sesuai strategi. Waktu pintu dibuka, jeng jeng. Ternyata yang nelpon adalah ibu-ibu rempong yang tinggal di lantai bawah guys. Mereka semua ketipu. Ternyata Mube dan kawan-kawan sudah pindah dari gedung itu. Kapten Go pun kecewa dan semakin putus asa. Restoran mereka makin rame. Sampai akhirnya manajer Jung selaku manajer keuangan Mube melihat restoran mereka di TV dan terpikir untuk membeli merek dan menawarkan ekspansi usaha ke mereka dengan membangun cabang. Dan akhirnya mereka pun tertarik. Tapi lama-kelamaan 5 detektif ini mulai curiga dengan gerak-gerik manajer Jung. Sampai pada akhirnya mereka tahu bahwa restoran mereka digunakan sebagai media untuk mendistribusikan sabu-sabu milik Mube melalui kemasan saus. Kesempatan mereka untuk menangkap Mube terbuka lagi. Namun ternyata satu rekan mereka sudah lebih dulu ditangkap anak buah Mube. Mereka langsung pergi untuk menyelamatkan temannya itu. Kali ini nggak boleh gagal lagi. Ini peluang terakhir Kapten Go untuk menangkap Mube dan jaringan narkobanya. Yuk lanjut part 4. Di sebuah tempat, Mube dan Ted Chang berniat melakukan transaksi narkoba. Masing-masing dari mereka membawa anak buahnya. Sementara detektif Ma mengintai dari balik kontainer. 4 detektif lainnya pun datang dengan mobil operasional restoran ayam mereka. Ini kesempatan yang pas untuk mereka menangkap 2 bos narkoba yang jadi buronan besar. Dengan pedenya mereka memberhentikan mobilnya tepat di hadapan 2 pasukan yang siap menghabisi nyawa mereka itu. Tapi dengan jumlah mereka yang hanya berlima, mereka mampu gak ya naklukin anak buah Mube dan Ted Chang sebanyak itu? Akhirnya mereka terpaksa ngelawan dengan tangan kosong. Yuk kita lihat aksi mereka. Ternyata mereka sebenarnya adalah detektif yang jago. Detektif Yung Ho. Dulunya adalah mantan preman dan sudah banyak membunuh orang. Nah, kalau ini detektif Jang. Dia adalah mantan juara Muay Thai se-Asia. Bukan main. Kalau anak baru ini, dia pemain liga baseball sekolah. Jadi sudah biasa dengan pukulan. Yang terakhir adalah Kapten Go. Dia dijuluki sebagai zombie karena dia nggak pernah mati ketika menangani kasus narkoba selama 20 tahun terakhir dengan 12 luka tusuk dan masih hidup. Pantes aja dia yang jadi kapten ya guys. Dan mereka pun berhasil mengalahkan 2 geng narkoba tersebut dengan tangan kosong.